Tapi jangan lupa bawa KTP yang asli. Nanti ada keluar di situ jadwalnya itu sudah betul ataukah ada miskomunikasi atau human error. Bawa itu kertas yang dari loket penerimaan kasih penghuni itu. Jangan buang, jangan saya tubuh pantatannya kalau buang barang itu. Mana lagi nih stiker nih? Oh ini. Ada. Oke, jadi sesuai dengan video ini, kalau kalian itu sudah dapat jadwal MCU dari staf HRD di PT IWIP, terus ke klinik, tidak ada nama ketika mau melakukan MCU. Sebenarnya video saya ini sudah ada dari tahun 2023, nanti kalian cek. Tapi karena mungkin kalian yang baru saja bergabung bersama saya di YouTube atau di TikTok, kalian masih banyak yang bingung dengan apa yang terjadi. Jangan sampai seperti subscriber saya yang dari Gorontalo kemarin itu, dia langsung gas. Karena dia pilih 02, jadi oke gas pulang kampung. Jangan ambil keputusan seperti itu, Pak. Sebenarnya itu ada jalan keluarnya, begitu. Karena setiap masalah itu pasti ada solusinya. Orang sakit pun ada obatnya, apalagi masalah yang pastinya ada solusi. Solusinya itu apa? Kalau nama kita tidak ada di klinik saat datang MCU. Oke, solusinya jangan lupa subscribe dulu ke channel YouTube saya, supaya saya lebih semangat lagi hadirkan informasi untuk kalian semua. Yang tidak subscribe ke channel YouTube saya doakan semoga MCU itu gagal. Santai dulu ya. Jadi yang tadi itu saya bercanda saja. Mau subscribe silakan, yang tidak subscribe juga tidak masalah. Itu untuk saya. Karena yang subscribe itu akan dapatkan selalu updatean informasi dari saya, sedangkan yang tidak subscribe itu tidak akan dapatkan informasi updatean kalau ada yang terbaru dari saya. Jadi pilih saja yang kalian mau. Saya tidak perlu paksakan. Sampai di mana pembahasan kita tadi? Oh iya, di datang MCU tapi nama Meola. Meola, kemarin ada yang tanya, Meola itu apa, Pak? Meola itu tidak ada. Itu bahasa Mandarin. Bahasa Cina campur Tobelo itu Meola. Jadi begini DP kesimpulan. Saat daftar di klinik lagi. Saat datang melamar, maklum ya saya hari ini baru pulang kerja, masih lapar ini. Jadi tidak semangat. Baru tong bakar ini Abang Yusril pemberian kemarin satu slov lagi Marlboro hitam. Tambah lapar, tambah mengantuk baru pulang kerjaan. Sekali lagi terima kasih Abang Yusril Al-Katiri yang sudah berikan ini. Jadi beliau itu adalah subscriber lama saya. Beliau sudah kerja sebagai operator di PT IWIP dan mungkin ada rasa terima kasih kepada saya kemarin, jadi beliau sempat kasih saya ini. Oke, saat daftar di loket itu kan langsung dapat jadwal MCU. Contoh diberikan jadwalnya tanggal sekian. Misalkan tanggal 16 Maret 2024. Saat datang di tanggal tersebut, nama tidak ada di klinik, sudah menunggu sampai peserta yang lain registrasi itu sudah selesai, tapi nama kalian Meola. Oke, itu solusinya, jangan langsung pulang kampung. Kalian hanya perlu kembali ke loket. Loket mana yang harus kalian balik? Yuk, loket di gate 2. Itu loket F. Jadi kalau kemarin kalian naik dari tanjakan yang mau ke perkantoran,
terus belok ke kanan itu untuk pemasukan berkas, maka jangan ke kanan. Karena kalau ke kanan itu loket penerimaan. Lurus saja. Terus kalau tidak ada pintu di situ, tabrak itu seng itu yang dong ada bikin pampele dibuka tuh, karena tabrak situlah dong kalau dong pukul pangana di situ. Kayak udah mengantuk ini. Jadi di situ nanti ada pintu dibuka itu mulai dari jam 8. Atau mungkin ada petugas yang jaga pintu itu, langsung bilang, Mbak atau Pak, saya mau ke loket F, konfirmasi ini. Bawa itu kertas yang dari loket penerimaan kasih penghuni itu. Jangan buang, jangan saya tubuh pantatannya kalau buang barang itu. Bawa barang itu langsung ke loket F, konfirmasi di sana. Ini ibu atau bapak yang bertugas di situ, saya mau konfirmasi. Tadi kan saya ke klinik ini sesuai dengan tanggal yang tertera di kertas ini yang diberikan oleh staf HRD saat penerimaan MCU hari ini, tapi saya tunggu-tunggu, saya nama tidak ada. Saya juga sudah konfirmasi ke petugas di klinik, tapi nama saya tidak ada. Ini bagaimana? Nanti dicek lagi. Tapi jangan lupa bawa KTP yang asli, supaya petugas akan minta KTP kalian kalau memang mereka butuhkan database kalian. Diminta lalu diinput nomor NIK KTP kalian. Nanti ada keluar di situ. Jadwalnya itu sudah betul ataukah ada miskomunikasi atau human error. Kalau ada terjadi error, berarti kemungkinan besar nama kalian itu sudah ada di tanggal 15 atau tanggal 16 atau 17. Seperti itu. Jadi nanti mereka akan jadwalkan ulang kalau memang terjadi error. Karena kita semua manusia ini tidak luput dari yang namanya salah. Apalagi penginputan di sana, itu pasti sering terjadi kesalahan. Jadi jangan dulu langsung pulang kampung. Jadi kalau langsung pulang kampung berarti itu yang orang bilang rugi dong. Milih 02, rugi dong. Gitu. Kok mau pilih 0 berapa? Ya 01 saja. Itu pilihan yang tepat untuk kalian semua. Kenapa saya bahas politik di sini? Sekali-sekali ya membahas politik. Oke, setelah dari loket di gate 2 tadi, loket F yang saya katakan, itu langsung dicek. Kalau sudah dicek berarti langsung diinformasikan. Kalau memang harus datang besok lagi untuk MCU ya, datang besok. Supaya mereka sudah jadwalkan MCU kalian di tanggal 17 Maret 2024 begitu. Kayak udah memang ngantuk begini. Lanjut lagi. Kalau setelah selesai MCU, ini banyak orang yang bermasalah disuruh datang lagi. Bapak harus datang besok di SMS atau di telepon. Makanya saya selalu katakan bahwa setelah dari MCU, jangan pernah nomor HP kalian itu nonaktif. Harus aktif terus. Karena kenapa? Yang tadi saya katakan human error di database pun pasti ada. Apalagi untuk data MCU di bagian kesehatan itu sering terjadi. Saya contohkan yang paling kecil dulu, saya juga pernah seperti itu. Waktu MCU tahunan. Jadi besoknya disuruh datang lagi jam sekian untuk pengambilan sampel darah. Karena ada masalah kemarin dengan sampel darah saya. Jadi ditelepon, Bapak harap datang besok di klinik Wedabai jam 8.00 tepat. Itu sudah harus ada di klinik melakukan MCU kedua. Karena ada kesalahan sedikit, kami mohon maaf. Jadi harus datang besok pemeriksaan lagi. Hal-hal seperti itu tinggal datang saja. Jadi seperti itu banyak orang sudah panik. Bertanya, Pak, apakah kita harus MCU ulang? Ya MCU ulang. Tapi MCU-nya yang kemarin errornya di mana? Contoh, ini contoh di sampel urin. Kalau urin kita bermasalah, mungkin kemarin ngoni kasih masuk itu di lubang botol sampai ke dalam. Mungkin ngoni dari ambil urin itu
kan botol pemulu itu kan kecil. Jadi pas menit kasih masuk begini, ya kemungkinan sampai tak masuk ke dalam, jadi begitu dia error, begitu. Jadi makanya orang dari klinik suruh ngoni balik untuk MCU kedua. Salah, saya bercanda itu Pak. Jadi kemungkinan itu, ya kalau bermasalah di sampel urin, atau mungkin di paru-paru, atau di sampel darah, di mata dan lain-lain sebagainya, itu hanya yang errornya, contoh nih, di urin. Nah itu, berarti disuruh ambil urin lagi. Itu saja. Tidak MCU dari awal lagi, seperti pendengaran dan lain sebagainya. Karena biasanya yang dari luar Maluku Utara ini kan kalau sudah seperti itu pikirannya, waduh ini kalau mau pulang ke kota asal ini biaya berapa lagi nih. Jadi ya yang namanya kita mencari pekerjaan, kita mengadu nasib, itu pasti segala resikonya ada. Dan harus kita sabar untuk bisa menerima apa yang akan diberikan ujian oleh Sang Maha Pencipta kita. Percaya saja, setiap rezeki itu sudah ada. Jadi tidak perlu berkecil hati. Perlu saja kalian mengikuti apa yang sudah selalu saya instruksikan setiap hari kepada kalian semua, supaya kalian itu tidak gagal paham. Jadi tidak perlu panik, harus pulang kampung dan lain-lain sebagainya. Tenang saja, kalau memang kemarin itu gagal di MCU dan kalian punya skill, itu nanti saya akan berikan solusinya kepada kalian semua yang sudah terlanjur datang nih. Karena beberapa pengalaman juga ada teman-teman saya kemarin yang sempat gagal di MCU tapi tidak ada biaya untuk pulang kampung. Itu mereka terpaksa harus bekerja di kontraktor. Supaya nanti kalian itu bisa menjadikan patokan saat kalian datang ke sini mau melamar ke kontraktor. Seperti itu, jangan lupa subscribe ke channel YouTube saya. Nanti saya akan bagikan informasinya pada kalian semua di video saya yang berikut. Salam, sampai jumpa. Bye-bye.